IndiHome Telkom Jakarta Pusat. Ngobrol bareng bikin seneng. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Kita baru ketemu nih di bulan puasa kali ini ya. Dan gue hari ini udah sama temen gue, namanya Mbak Rizky Dekade. Dekade kepanjangan apa sih Kak? Dari Dwi Kurnia Dewi guys. Jadi itu nama dari bapak ibu aku sih. Oke, nama panggung. Nama panggung. Terus banyak teman-teman yang nyebut, jadi Iya. udah sebut aja Rizky Dekade gitu. Dan kebanyakan orang manggilnya Dekade ya, Dekade, bukan gitu. Rizky gitu. Oke. Boleh deh kenalin diri dulu nih Mbak Dekade ke sobat yang ada di luar sana. Ya, thank you Matt. Iya. Jadi aku Rizky Dekade, bisa dipanggil Dekade atau Rizky. Sekarang itu penempatan di War Room Jakarta Pusat sebagai officer 1 Revas gitu ya. Tapi juga sama-sama lagi ngerangkap pilot project gitu ya Betul. kita ya. Sebagai Afram untuk mendukung B2B transformasi sama juga sebagai RDR gitu. Oke, tadi War Room ya. Mungkin kalau kita nih Telkom udah tahu ya War Room itu apa. Sobat-sobat di sana kan mungkin belum tahu nih Kak. Yes, War Room itu apa sih? Apakah peperangan? Apa bagaimana tuh? Enggak sebenarnya. Oke. Jadi si War Room ini adalah sebagai divisi untuk menganalisis performance yang ada di Vital gitu. Oke. Gak cuma Vital sih, di Tirak juga ada gitu. Oke. Cuman sekarang penempatan di Jakpus gitu. Di Jakpus dari awal penempatan udah langsung di sini. Enggak guys, tadi aku sempat juga, tapi masih di sekitaran Jabodetabek ya. Jadi Oke, sempat oke. sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan itu di Bekasi. Oh di Bekasi. Awal berarti di Bekasi awal terakhir. Benar banget. Pindah ke Jakpus langsung ke War Room. Enggak, jadi sebelum ke War Room aku sempat agak lama gitu di infra. Jadi anak mengawal teknis banget ya. mengawal infrastrukturnya Telkom area Jakpus. Wih, gitu. gila, keren banget. Emang kalau misalnya kuliahnya dulu apa sih Kak? Kok bisa masuk ke infrastruktur nih? Sebenarnya basic aku bukan di infra juga gitu ya. Pas Oke. kuliah itu memang teknik tapi ke sistem informasi Oh, gitu. sistem informasi di Universitas Telkom, Telkom University. Telkom di gitu. Telkom di hatiku. hati. Iya. Berarti kuliahnya di Telkom ya, di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung. Kalau kecilnya nih masa pertumbuhannya dulu Mbak Dekade itu di mana sih? Oke, dari kecil aku di Purworejo ya guys. di Jadi mana sekarang itu? juga tinggalnya masih di Purworejo bersama bapak ibu saya tercinta. Oh, Di Purworejo itu di antara itu perbatasan lah kayak bisa disebut Iya. antara Jogja, Kebumen sama Magelang gitu. Oh. Dia di tengah-tengah guys. Jadi kalau ke Jogja lewat jalur selatan, lewat Purworejo. Jadi Oke. ingat itu ya. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Iya, Nah, oke, terus oke. itu sampai SMA Mer. Sampai di situ. SMA, Baru oke. setelah SMA perantau lah saya ke Bandung. Gitu. Nah, sebelum itu juga sempat dilematis gitu ya buat ambil kuliah di Bandung karena kan jauh dari orang tua ya. Terus juga saya itu kan basic keluarga pendidik gitu ya, ngajar gitu. Jadi emang cita-cita saya sebenarnya sebagai guru gitu guys. Sebentar, berarti ibu ini orang tuanya guru. Iya benar, ibu bapak saya Didoktrin sebagai guru. Iya, karena kebayangnya kalau guru tuh kayak senang gitu ya ketemu anak-anak gitu kan, terus masih bisa kumpul sama keluarga gitu. Betul. Ya sebagai perempuan yang bekerja di perusahaan juga masih bisa kumpul sama keluarga juga sih. Cuma mungkin waktunya lebih fleksibel. Lebih ya, fleksibel, anggapannya. benar. Nah, terus ternyata sempat daftar dua-duanya gitu lah sebagai Oke. guru pendidikan gitu lah Iya. sama Telkom. Ternyata pengumuman duluan Telkom. Oke. Tadi dulu gitu kan, terus ya udah sama orang tua tuh ya udah ambil aja yang tadi siapa tahu rezekinya di Telkom gitu. Oh. Itu pas awal banget sebelum masuk Berarti ke masih Telkom. terbuka ya, alhamdulillah orang tua ya. Iya, sangat terbuka, tidak yang mendoktrin saya gitu alhamdulillah. guys. Iya. Jadi sesuai kamu maunya apa gitu Oke. aja sih. Emang Mbak Rizky ini anak perempuan satu-satunya kah atau ada lagi perempuan di keluarga? Saya berdua, perempuan dua-duanya, saya anak terakhir gitu. Oh gitu. Mm-mm. Tapi dilepas aja ya untuk Oke, dilepas. rasa. Iya bener banget. Biasanya Kalau udah saya juga lagi. dilepas sih BTW. Oh, gitu. Iya, jadi memang orang tua saya
mempunyai apa ya, apa sih namanya, prinsip-prinsip gitu, tidak membatasi anak gitu. Jadi memang udah dari kecil dididik untuk ya udah orang tua support system gitu ya, tapi untuk pilihan, untuk mau belajar terserah, mau enggak terserah, bisa ya sekalinya kayak gitu. Cuman tetap nanti tanggung jawab sama pilihan hidup di tangan anak-anak sendiri gitu. Jadi nggak pernah tuh yang didoktrin kamu harus gini, kamu harus enggak, jadi dilepas ke anak-anak. Jadi lebih kita punya mindset untuk mengambil peran sama memutuskan sesuai tanggung jawab kita. Gitu sih. Dan bertanggung jawab juga ya atas keputusan sendiri yang udah diambil. Oh gitu. Hebat. Terus kalau misalnya orang tua nih tipe didikannya nih, kan tadi emang membebaskan milih, biarlah anaknya milih sendiri. Betul. Gitu. Cuma kalau untuk menanamkan prinsip hidup nih, gimana sih dulu orang tuanya tuh tipe mendidiknya? Apakah kan ada nih orang tua zaman dulu yang kayak tipenya sering mukul gitu, atau sering membentak atau sering menghukum gitu? Seperti apa sih kalau bisa orang tua? Orang tua aku lebih ke lumayan strict parents ya, jadi memang tidak membolehkan, karena kami berdua perempuan, jadi memang tidak diperbolehkan untuk kayak kalian malam pergi malam gitu, jam malam ya. Jadi memang kita mempunyai batasan waktu gitu untuk bermain, dan dengan lawan jenis juga sama gitu. Jadi memang saya dan kakak saya itu tidak punya banyak circle lawan jenis seperti kayak ayo main-main gitu. Ya. Paling ya lingkungan sekolah dan seperti ya kayak gitulah gitu sih. Kalau misalnya dulu tuh sekolahnya berarti sekolah negeri atau sekolah Islam kan? Sekolah negeri aja aku. Sekolah negeri. Cuman memang Prodi itu sekolah negerinya bagus banget sih menurut aku. Gitu. Jadi didikan agamanya juga bagus di situ. Terus kayak yang perempuan berjilbab tuh ya benar-benar harus jilbabnya yang panjang gitu. Jadi negeri semi-semi gitu ya. Iya, terus masuknya juga pagi banget Bun, jam 6:30. Oh iya, ya kan? Zaman kita terus kayak nyontek klub juga. Iya, betul. Itu tanaman circleku juga bagus banget sih di SMA Projo, SMA negeri. Di berapa SMA negeri berapa? SMA negeri 7 Projo. Oke, di endorse. Terima kasih ya. Sama. Oke. Berarti tadi udah ke pendidikan gitu ya, dan udah flashback juga di kekuliahan. Nah, selama menjalani karir nih di Telkom sendiri, apa sih yang kamu cari gitu dalam berjuang di karirmu? Yang aku cari lebih kepada penerimaan diri dan happy sama mindfulness. Tapi itu baru dapat tuh terakhir sih. Karena menurut aku pas 2 tahun pertama, 3 tahun pertama itu kayak penyesuaian banget gitu, karena kita kan berkolaborasi ya di sini ya. Pekerjaannya tuh nggak seumuran sama kita aja, ya kan? Benar, jauh kan, banyak banget ya. Jadi di situ sempet yang kayak ini gimana ya gue ya buat bisa survive gitu kan. Nah, finally ya udah gitu, jalanin aja, terus cari sesuatu yang membuat kita tetap semangat sama punya berpikiran positif gitu. Cuma beruntungnya juga ngerasanya gitu ya, kalau di Telkom itu circle-nya masih bagus banget sih. Bagus banget kan, rasa aja gitu. Kayak diterapin, saling ingetin gitu kan, kayak sholat on time gitu, misalkan khusus yang muslim gitu. Terus masih ada beberapa kajian juga ya kan. Terus habis itu ada juga sekarang yang waduk majus. Jadi kalau kita pusing sama duniawi masih diingetin, ayo kita jalanin lagi gitu kan. Ingat. Jadi kayak memberikan sesuatu yang positif lagi. Betul. Incas lagi. Mungkin kalau yang aku rasain sih di Telkom ini kerjanya nggak cuma fokus kerja aja, tapi sosialnya dia, hubungan antar manusianya iya, ke Tuhannya juga iya gitu ya. Betul banget. Oke, silakan daftar GPTP 17 ya. Endorse lagi masuk. Nah, terus kalau misalnya nih, motivasi apa sih yang menjadi acuan nih Kak Rizky dalam bekerja nih? Kan kalau bekerja tuh mungkin ada saat-saatnya kita down, capek, atau kayak apa sih motivasi yang kamu tumbuhkan di dirimu? Di diri aku ya, untuk motivasi kerja ya, kerja tuh belajar ikhlas sih, sama belajar sabar, sama ya udah, kalau prinsip aku tuh jalani proses saat ini. Ingat banget sih kata-kata ibu aku juga ya, balik lagi mau ibu gitu, ibu selalu bilang ya udah nggak usah terlalu muluk-muluk mikirin ke depan jauh-jauh banget, tapi ya udah nikmatin aja yang saat ini, fokus aja sama saat ini. Jadi ya udah, ketika kita dikasih challenge kayak contohnya tadi ya, ngerantok-ngerantok macam-macam, ya udah jalanin aja, pasti semuanya itu ada hikmah sama udah digarisin gitu sama Tuhan gitu. Jadi ya udah ikhlas sama sabar
gitu. Oke, Tapi oke. tetap saya punya me time juga ya, maksudnya tidak mau yang terlalu menggebu-gebu untuk hal itu gitu kan, Iya, biar iya. balance. Apa gitu. sih me time-nya kalau boleh tahu nih Kak? Me time aku ya, me time aku itu biasanya weekend kalau tidak ya udah di kosan aja. Oh, Di kosan bener-bener aja me time, sendiri. sendiri atau sambil baca buku sambil dengerin musik gitu juga. Terus ya ngaji tuh penting juga. Ngaji, betul. Ngaji. Betul, jangan supaya lupa. tenang ya Sama hati ya. sama ya kita harus menjalin hubungan yang baik sama keluarga juga. Betul. Karena ketika ada masalah atau apa kita cerita ke orang yang terpercaya gitu kan, salah satunya ya keluarga. Gitu paling. Oh gitu, itu motivasi terbesarnya Mbak Rizky ya. Oke, kalau misalnya di dalam menjalani karirnya sendiri nih, pernah nggak sih menemukan satu titik, aduh down banget lagi aku, atau pernah nggak sih hampir mau menyerah gitu dalam berjuang dalam karir gitu? Pernah ya tentunya ya. Oke, Sempat kapan yang itu? awal-awal kerjaan itu karena kaget banget dengan dunia kerja. Ya kayak ngerasa kok gue kerja, sempat kerasa gue kok kerja kayak sendiri, sempat yang di titik itu, tapi lama-lama bisa menerima itu balik lagi kan. Terus yang kedua kayak misalkan penempatan yang gak expect, jadi dalam artian awalnya udah kerasa oke nih di infra Nyaman terus gitu ya. tiba-tiba dapat SK baru gitu guys, penempatan baru, atau misalkan dapat challenge baru. Nah itu sempat yang kayak down dulu gitu, yang membuat aku ini gue mampu nggak sih ngerasanya gitu. Tapi ya itu kita nikmatin aja proses saat ini, nggak usah terlalu muluk-muluk memikirkan, terlalu overthinking, nanti juga ngalir aja, buktinya kita masih bisa survive gitu. Gitu kan. Terus seberapa penting sih peran dari lingkungan kerja nih menurut Mbak Rizky untuk menunjang produktivitas kamu sendiri? Penting banget ya, karena kan kolaborasi harus gitu, bisa saling ngerti gitu kan. Ketika misalkan aku butuh bantuan ya kita saling sharing kayak gitu. Terus atasan juga sangat mendukung sih menurut aku. Jadi benar-benar kolaborasi, benar-benar bisa saling ngehargain juga, dan bisa untuk adaptasi lebih cepat jadinya. Betul. Dari Mbak Rizky sendiri nih, ada nggak sih prinsip yang selalu dipegang dalam menjalani karir, terutama di Telkom ini ya? Oke. Ada dong Mer, pasti, Apa dong? pasti ada juga ada. Oh, ya. Pemirsa juga ada, pasti Betul. ada. Jadi yang pertama itu amanah sih ya, sesuai hampir sama akhlak dan tagline BUMN. Tagline BUMN. Amanah sama tanggung jawab, karena emang udah diajarin banget sama orang tua dari kecil gitu ya. Terus tanggung jawab sama pilihan kita. Jadi kalau udah bilang yes, ya udah, nggak boleh yang galau-galau terus nyerah gitu. Total aja gitu. Setuju. Terus juga harus jujur, itu penting nomor banget. satu. Sama comply kalau aku aku comply banget guys. Pantas masuk forum ya. Kalau nggak komplain berantakan itu. Comply sama happy gitu. Dan bermanfaat untuk sekitar. Belajar untuk itu sih, belum bisa menjadi di level itu tapi sedang belajar untuk hal itu. Oke. Nah terakhir nih kakak KD, bolehkah kasih kayak motivasi lah atau pesan untuk muslimah di luar sana nih yang sedang juga mengejar karirnya, mungkin baru meniti dari awal, boleh dong disampaikan ke sahabat kita? Oke, izin menyampaikan. Iya. Kita banyak ngomong sekarang nih guys. Jadi izin aja info sharing gitu ya. Kalau menurut aku kita itu harus punya afirmasi positif ke diri kita sendiri, sama yakin aja ketika kita yakin dengan keputusan kita, insya Allah semesta tuh akan mendukung gitu. Terus kalau mempunyai rencana baik, ya udah minta aja sama Tuhan. Gak perlu juga kita harus nge-share ke semua orang. Karena kadang takut ini sih ada air ya, kalian percaya tentang air juga kan. Jadi ketika ada rencana baik, rahasiakanlah gitu, atau ceritakan aja ke orang terdekat dan minta sama Tuhan. Sama yang pasti kita harus best effort sama yang menjadi pilihan kita. Insya Allah itu semuanya bakalan bisa jadi satu tuh, lurus sama tujuan kita. Gitu, keren banget. Tetap semangat guys, Tetap jadi semangat. manusia yang jujur dan menjadi manusia yang berkarakter dan memberikan dampak yang positif ke lingkungan. Gitu Luar sih biasa. guys. Berarti tadi aku dapat 3 poin tuh. Yang pertama adalah untuk memberikan afirmasi positif. Yang kedua itu minta ke Tuhan, ceritanya kepada Tuhan, kalau kita punya plan. Yang ketiga itu adalah best effort dalam apa yang sudah kita pilih gitu ya, dalam dunia kerja. Oke deh, makasih banyak Mbak Dekade. Sama-sama. Waktunya luar biasa banget sharing hari ini. Thank you juga. Selamat puasa juga teman-teman sobat kita di luar sana. Ntar lagi kita mau lebaran nih. Iya. Ya. Dan jangan lupa untuk
bulan depan kalau misalnya kalian ada ide konten apapun silahkan komen di bawah di YouTube kita dan jangan lupa juga follow Instagram kita @indihome.telkomjakpus.